Halo semuanya, ini dengan Biro Investigasi. Hari ini kita akan membahas tentang kasus pemotongan kayu Connecticut yang terjadi di Amerika. Tokoh utama dari cerita ini bernama Hele Craft. Dia lahir di sebuah desa di bagian utara Denmark. Saat dewasa, Hele mengendalikan kecantikan dan kondisinya yang sangat baik. Diterima di Pan Am Airways. Perusahaan ini berkantor pusat di Amerika. Dengan demikian, Hele menjadi pramugari dan dikirim ke pangkalan Miami di Florida, menerima pelatihan pramugari. Selama periode ini, Hele bertemu Richard Craft yang berusia 31 tahun. Dia juga anggota Pan Am Airways, sedang menjalani pelatihan pilot. Richard kaya dan pandai berbicara. Setiap hari mengobrol dengan pramugari cantik yang berbeda. Setelah dia bertemu Hele, keduanya segera jatuh cinta. November 1975, Richard, 37 tahun, resmi menikah dengan Hele, 28 tahun. Tahun kedua, mereka pindah untuk tinggal di kota kecil bernama Newton. Di sini, Hele melahirkan 2 putra dan seorang putri untuk Richard. Keluarga hidup bahagia di sini. Tahun 1982, 7 tahun setelah Richard menikahi Hele, Richard menemukan pekerjaan paruh waktu. Dia akan berlibur tanpa penerbangan, pergi ke kota untuk melakukan pekerjaan polisi. Hele adalah seorang pramugari. Jam kerja tidak tetap. Demi merawat anak-anak dengan lebih baik, dia menyewa seorang pengasuh bernama Mary Thomas untuk menjaga anak-anak. 18 November 1986 malam, Hele mengakhiri penerbangan hari ini. 2 orang teman mengirim Hele kembali ke rumahnya di Newton. Setelah itu, mereka langsung pergi. Malam ini, badai salju besar melanda Newton. Tidak lama, pemadaman listrik terjadi di daerah tersebut. Penduduk kota mengalami malam yang dingin. Jam 6 pagi di hari berikutnya, langit masih gelap. Suami Hele, Richard, membangunkan Mary, pengasuh di rumah. Richard berkata, listrik padam di rumah. Pencahayaan dan pemanas tidak berfungsi. Jadi, dia ingin menyuruh pengasuh Mary bawa ketiga anak ke rumah adik perempuannya untuk sementara waktu. Rumah adiknya ada di kota sebelah. Tidak ada pemadaman listrik di sana. Kemudian Richard menyetir dengan pengasuh, datang ke rumah adiknya dengan 3 anak. Setelah sampai, Mary menyadari bahwa Nyonya Hele tidak ada di sana. Meskipun dia merasa aneh, tapi tidak bertanya. Richard pertama kali menyiapkan sarapan untuk ketiga anaknya. Setelah fajar, Richard berangkat sendiri untuk pulang. Dia bilang ingin pulang untuk memeriksa sirkuit. Pukul 19 malam, Richard pergi ke rumah adiknya lagi, membawa pengasuh Mary dan ketiga anaknya pulang. Setelah sampai di rumah, pengasuh Mary merasa sedikit aneh. Dia mengetahui jelas Nyonya Hele tidak pernah muncul sejak kemarin malam. Mary pun bertanya pada Richard, Hele pergi kemana? Richard membalas, aku tidak tahu. Malam ini, Mary sedang membersihkan kamar tidur utama. Menemukan beberapa tetes noda hitam di karpet. Sangat susah untuk dihapus. Mary memberitahu Richard tentang situasinya. Richard berkata, sudah terlalu dingin 2 hari ini. Dia membawa panas ke kamar tidur, tidak sengaja menumpahkan minyak tanah di karpet. Dia menyuruh Mary untuk jangan dipedulikan. Richard kemudian memotong noda dari karpet dan membuangnya ke tempat sampah. Pagi di hari selanjutnya, Mary melihat bahwa nyonyanya belum muncul. Bertanya kepada Richard lagi, Hele pergi kemana? Kali ini Richard menjawab, Ibu Hele sakit. Dia kembali ke Denmark untuk mengunjungi keluarga. Akan kembali dalam beberapa hari. 22 November, 4 hari setelah Hele menghilang, Hele memiliki tugas penerbangan hari ini. Namun, rekan maskapai penerbangan tidak melihat Hele datang. Penerbangan akan segera lepas landas. Jadi, manajemen maskapai langsung menelepon rumah Hele. Yang mengangkat telepon adalah Richard, suami Hele. Dia berkata pada maskapai, Ibu Hele sakit. Dia kembali ke Denmark untuk mengunjungi keluarga.
Mungkin sedang terburu-buru, tidak sempat untuk meminta cuti dari perusahaan. Setelah maskapai memahami situasinya, juga tidak berkata apapun lagi, waktu sudah menunjukkan tanggal 29 November. Sudah 10 hari tidak ada kabar dari Hele. Seorang teman maskapai Hele semakin memirikan, semakin tidak benar. Dia memberitahu rekan-rekan. Hele mengatakan yang hal aneh padanya sebelum dia menghilang. Dia berkata, "Jika sesuatu terjadi padaku, itu pasti bukan kebetulan." Rekan ini menemukan nomor rumah Hele di Denmark dari file personal maskapai. Jadi temannya menelepon ibu Hele mengangkat telepon. Dia bilang, akhir-akhir ini dia tidak sakit. Hele juga tidak kembali ke Denmark. Setelah mengetahui situasinya, beberapa teman Hele bertanya kepada Richard, "Sebenarnya Hele pergi kemana?" Awalnya Richard berkata, "Hele sedang berpergian." Kemudian dia bilang, dia kabur dari rumah. Pada akhirnya dia hanya mengatakan bahwa dia tidak tahu kemana Hele pergi. Teman Hele mendengar jawaban seperti itu, semakin khawatir dengan keselamatan Hele. Karena suami Hele, Richard, mempunyai tabiat buruk. Mereka sudah lama mengetahuinya. Tidak hanya itu, sebelum Hele menghilang, juga memberitahu temannya. Dia telah mengajukan gugatan cerai pada Richard. Sekarang bersiap untuk mengajukan cerai dan telah menyewa pengacara. Adapun mengapa Hele menceraikan Richard? Mari kita mulai dari 2 bulan sebelum Hele menghilang. Tahun 1986, Hele dan Richard telah menikah selama beberapa puluh tahun. Dalam periode ini, Hele sering mengeluh kepada teman-temannya bahwa Richard memiliki tabiat yang buruk. Keduanya sering bertengkar, tapi demi ketiga anak saya yang masih kecil, Hele memilih bersabar dan kompromi berkali-kali. Suatu hari, Hele tidak sengaja menemukan Richard melakukan panggilan telepon mesra dengan seorang wanita. Saat muncul di hadapan suaminya akan langsung mematikan telepon. Awalnya, Hele tidak percaya suaminya akan selingkuh. Tapi setelah beberapa saat, Richard diam-diam menelepon wanita itu lagi. Untuk mengkonfirmasi kecurigaannya, Hele menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki masalah ini. Namanya Kit Mayo. Dia adalah seorang polisi, memiliki pengalaman investigasi yang luas. Setelah menerima tugas dari majikan, Mayo mulai diam-diam melacak Richard. Tidak lama, Mayo menemukan bukti perselingkuhan Richard. Suatu malam di bulan September, Hele menerima foto-foto yang didapatkan. Di dalam foto terlihat seorang wanita memeluk Richard dengan mesra. Keduanya terlihat sangat dekat. Menurut penyelidikan, wanita ini seharusnya adalah pramugari maskapai. Hele memegang kepalanya dan menangis setelah melihatnya. Dia mencintai suaminya, tidak dapat menerima kenyataan ini. Setelah beberapa hari menenangkan diri, Hele mendapatkan kembali ketenangannya. Dia bertekad untuk menceraikan suaminya, juga menyewa pengacara untuk mempersiapkan proses perceraian. Hele ingin memperjuangkan hak asuh 3 anak. Pada 14 Oktober, Hele mengajukan perceraian dengan Richard. Richard dengan tegas tidak setuju. Keduanya bertengkar. 4 November, keduanya bertengkar hebat di rumah lagi. Asuh Mary jengkaran itu. Kemudian pada tanggal 18 November, setelah Hele kembali ke rumah, dia pun menghilang begitu saja. Teman-teman Hele berpikir hilangnya Hele kemungkinan besar ada hubungannya dengan Richard. Jadi mereka mencari pengacara perceraian Hele. Pengacara setelah mengetahui hilangnya Hele mencari Mayo, detektif swasta yang biasa disewa Hele. 1 Desember adalah 13 hari setelah Hele menghilang. Mayo tahu benar tentang situasi keluarga Hele. Setelah mendapat kabar bahwa Hele telah menghilang selama lebih dari 10 hari, dia segera menelepon polisi. Richard diselidiki oleh polisi setempat. Setelah dipanggil, namun mereka menemukan dia adalah Richard, asisten polisi di kota.
Petugas polisi yang datang dan Richard saling mengenal. Karena informan bukanlah anggota keluarga dekat dari orang yang hilang, Hele, jadi polisi tidak terlalu memperhatikannya. Lalu polisi setempat percaya bahwa mungkin Hele baru saja bertengkar dengan semuanya, marah dan pergi. Dia akan kembali sendiri setelah beberapa saat. Richard demi membuktikan bahwa dia tidak bersalah, minta poligraf ke polisi. Psikolog akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Kemudian amati subjeknya. Serangkaian respon fisiologis berubah saat menjawab pertanyaan. Menilai secara komprehensif apakah subjek berbohong. Polisi melakukan 3 kali tes poligraf pada Richard, dan Richard berhasil lulus. Hasil ini pun membuat polisi setempat semakin yakin bahwa Richard tidak ada hubungannya dengan hilangnya Hele. Mayo adalah orang yang sangat serius. Dia tidak percaya hasilnya. Mayo mengenal Richard dengan baik. Dia merasa hilangnya Hele pasti ada hubungannya dengan Richard. Untuk mengkonfirmasi dugaannya, Mayo mencari pengasuh Richard, Mary. Mary memberitahu Mayo dia pernah menemukan noda di karpet di kamar tidur utama, tapi sekarang sudah disingkirkan oleh Richard. Setelah Mayo mendengarnya, merasa noda di karpet kemungkinan adalah darah. Tindakan Richard menghancurkan bukti, menutupi kebenaran. Mayo kemudian memperkerjakan beberapa asisten dengan biaya sendiri, bersama-sama mencari karpet yang Richard buang di tempat barang rongsokan terdekat. Setelah mencari selama berhari-hari, mereka menemukan karpet itu. Lalu Mayo menyerahkan karpet itu pada polisi. Sudah hampir sebulan sejak Hele menghilang. Masih belum ada kabar darinya. Kasus aneh seperti ini menarik perhatian media lokal. Koran, TV mulai melaporkan hilangnya Hele dan menarik perhatian publik. Tapi polisi belum mendapatkan bukti yang kuat. Di bawah tekanan publik, kasus ini diserahkan ke Kepolisian Negara bagian Connecticut. Polisi negara menangani kasus ini dengan sangat serius sekali. Mereka mengirim ahli forensik, Henry Chang Yuli, untuk mengambil alih kasus ini. Henry Chang Yuli setelah mengetahui semuanya, langsung merasa Hele sudah bernasib buruk. Ini adalah kasus pembunuhan yang disengaja. Kecurigaan terhadap suami, Richard, sangat besar. Henry Chang Yuli membawa potongan yang disediakan oleh Mayo, dikirim ke Connecticut Crime Lab untuk pengujian. Di tahun 1980-an, tingkat forensik kriminal belum berkembang. Secara teknis tidak mungkin untuk memastikan apakah noda di karpet adalah darah. Tapi Henry Chang Yuli tidak menyerah. Dia juga mencari Mary, pengasuh yang bekerja di rumah Richard. Setelah memahami situasinya, tim Henry Chang Yuli setelah mengambil alih kasus ini membuat kemajuan dengan cepat. Catatan pengeluaran kartu kredit Richard menunjukkan 13 November, juga 5 hari sebelum Hele menghilang, Richard di toko listrik membeli freezer kapasitas besar. Pemilik toko berkata, dia ingat dengan jelas Richard tidak meninggalkan nomor telepon dalam alamat saat memesan. Dia juga menolak untuk diantarkan. Juga minta dia mengambilnya sendiri. 17 November, dia datang ke toko listrik, mengeluarkan freezer. Catatan pengeluaran kartu kredit Richard juga menunjukkan 19 November, dia menyewa mobil van dari perusahaan luar kota dan pemotong kayu. Pemotong kayu ini berkekuatan besar. Daya maksimum dapat menghancurkan kayu dengan diameter 30 cm. Richard juga membeli beberapa spray dan selimut sesudahnya. Menurut petunjuk ini, Henry Chang Yuli telah menargetkan Richard. Dia berpikir di kamar Richard pasti masih ada bukti lain. Jadi dia mengajukan surat perintah penggeledahan kepada pengadilan. Namun sejauh ini
polisi belum memiliki bukti fisik bahwa Richard ada hubungannya dengan hilangnya Hele. Polisi bahkan belum menemukan mayat Hele. Sulit untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan dalam situasi ini. Dan segera mereka menemukan Richard pernah menjadi agen khusus. Dia memiliki pelatihan khusus, sangat mampu membodohi pendeteksi kebohongan. Ini juga menjelaskan mengapa dia mengambil inisiatif untuk meminta poligraf. Dengan kunci penemuan ini, pengadilan akhirnya mengeluarkan surat perintah penggeledahan. 25 Desember adalah hari Natal. Richard membawa ketiga anaknya ke pantai untuk berlibur. Henry Chang Yuli berpikir ini saat yang tepat untuk menggeledah rumah. Penyelidik di kasur di kamar Richard menemukan 5 buah noda merah yang hampir tidak terlihat. Sampai dikumpulkan dan dibawa kembali ke laboratorium. Mereka menentukan bahwa darah itu berasal dari seorang wanita dengan golongan darah O. Ini cocok dengan golongan darah Hele. Tim Henry Chang Yuli juga telah melakukan uji luminol pada handuk toilet. Hasilnya menunjukkan bahwa semua handuk pernah terkena darah. Kemudian mereka mengikuti jejak pemotong kayu, menemukan seorang saksi mata. Nama orang ini adalah Joseph Hine, seorang pembersih salju setempat. Joseph berkata, pukul 3.30 dini hari itu, dia membersihkan salju di jalan, melihat seorang pria di dekat Danau Shore. Sebuah truk terparkir di samping pria itu. Juga ada pemotong kayu di atas truk, sepertinya sedang membersihkan kayu. Sambil berkata, Joseph membawa polisi ke tempat di mana dia melihat pria itu di pagi itu. Polisi memang menemukan beberapa serpian kayu di dekat tepi danau. Ada beberapa konfeti di sana. Polisi mengumpulkan konfeti, menemukan sebuah amplop. Nama dan alamat Hele tertulis jelas di amplopnya. Henry Chang Yuli berdasarkan penemuan ini membuat dugaan yang berani. Richard menggunakan pemotong kayu di tepi danau untuk menghancurkan tubuhnya. Polisi lalu mengatur pencarian besar dan melakukan pencarian sepanjang aliran Danau Shore. Polisi menemukan 2.660 helai rambut pirang, 69 jaringan tubuh. Lab membandingkan temuan danau dengan Hele. Hasilnya menunjukkan bahwa keduanya sama. Di samping itu, polisi juga menggeledah dasar danau. Akhirnya menemukan gergaji mesin di dasar danau. Gergaji mesin ini terlihat sengaja dihancurkan. Sejumlah besar residu ditemukan pada mata gergaji. Melalui pengujian laboratorium, rambut pada mata gergaji itu milik Hele. Kain biru adalah bahan yang sama dengan piyama Hele. Setiap gergaji memiliki nomor seri yang unik. Namun, nomor seri gergaji yang ditemukan di dasar danau sudah pernah dipoles seseorang. Karena itu, laboratorium menggunakan reaksi kimia khusus untuk memulihkannya. Akhirnya mereka berhasil mengetahui bahwa nomor serinya adalah 5921616. Penyelidik swasta Mayo mencari polisi. Dia berkata, saat Hele meminta dirinya untuk menyelidiki Richard, memberinya beberapa dokumen pribadi Richard. Dokumen diselingi dengan tanda terima untuk pembelian gergaji mesin. Tertera pada kwitansi, nomor seri adalah 5921616. Dengan bukti ini, Richard langsung ditangkap polisi. 11 Januari, polisi mengepung rumah Richard. Richard ditangkap. Dia akan menghadapi pembunuhan yang disengaja tingkat pertama. Tuduhan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di pengadilan, Richard bersikeras dia tidak bersalah karena polisi tidak pernah menemukan mayat Hele. Lebih dari 100 saksi bersaksi dalam persidangan. Lebih dari 650 barang bukti dibawa. Penuntut percaya bahwa saksi dan barang bukti ini telah membentuk mata rantai bukti yang lengkap. Jaksa memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa Richard membunuh istrinya, Hele.
Juri berdebat selama 2 minggu. Pada akhirnya mereka gagal mencapai kesepakatan. Sistem juri Amerika, 12 juri harus setuju untuk mencapai vonis. Namun di antara 12 juri, salah satu juri bersikeras, Richard tidak bersalah. Para juri yang mengalami jalan buntu, menurut hukum, situasi seperti ini yang terjadi, penuntut dan pembela memilih 12 juri melakukan sidang ulang di lain hari. 7 September 1988, kasus ini dibuka kembali. Richard Kraft dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 50 tahun penjara. Kasus pun berakhir. Baiklah, demikian video untuk minggu ini. Apakah ada yang ingin kamu katakan mengenai kasus ini? Silahkan tinggal komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya.